Baik, Ayah Bunda, Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Baik, Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang maha berkuasa, yang menggenggam setiap jiwa kita, yang telah menganugerahkan kita putra-putri yang solih dan solihah, yang insya Allah akan menjadi kurta ayun bagi kedua orang tuanya. Dia yang maha pengasih dan maha penyayang, yang dengan ridhonya lah kita dapat berkumpul bersama di majelis ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada suri teladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kemilau cahaya Islam ke dalam hidup kita. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa memegang teguh ajarannya secara kafah, yang insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita sampaikan kepada suri teladan kita, Muhammad SAW. Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ketua Yayasan Pendidik Generasi Khairumah, Ustazah Dona Sulistia Kusuma, yang terhormat Pengelola Bidang Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan juga Kepala PKBM Khairumah Serpong, Ustadz Ali Buto, yang terhormat Pengelola Bidang Kurikulum dan Komunikasi, Ustadz Hadi Prasetyo, kepada yang terhormat Kepala Sekolah STP Khairumah Tingkat Dasar Serpong, Ustazah Anissa dan Dewan Guru SD, kepada yang terhormat Kepala Sekolah STP Khairumah Tingkat TK Serpong, Ustazah Amalia Ekadeni dan Dewan Guru TK, kepada Ketua FOG SD dan TK dan juga tim, dan kami juga ucapkan ahlan wa sahlan kepada ayah bunda, orang tua siswa, pendidik generasi penghafal Quran, dan pemimpin masa depan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di acara pembekalan orang tua siswa menjelang masuknya KBM tahun pembelajaran 2020-2021. Izinkan kami mengucapkan selamat bergabung kepada orang tua siswa baru di dalam keluarga besar STP Khairumah Serpong. Semoga silah ukhuwah kita terus terjaga dan dapat terus saling menyemangati dalam proses mendidik putra-putri kita. Ayah bunda, untuk mendapatkan keberkahan, marilah kita buka acara pembekalan ini dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, ayah bunda, pada acara pagi hari ini insya Allah kita akan melaksanakan dua sesi yang berbeda. Yang pertama adalah sesi sambutan dan pembekalan dari Dewan Pengelola. Yang kedua adalah sesi informasi kegiatan dan kurikulum yang akan diisi oleh setiap unit. Sebelum memasuki acara pertama, berikut ini kami tampilkan video profil STP Khairumah Serpong tahun 2020. Alhamdulillah, ayah bunda, pada acara pagi hari ini kita akan melaksanakan dua sesi yang berbeda. Ada suaranya ya? Pertama
adalah sesi sambutan dan pembekalan dari Dewan Pengelola. Yang kedua adalah sesi informasi kegiatan dan kurikulum yang diisi oleh setiap. Sebelum memasuki acara pertama, berikut ini kami tampilkan video profil STP Khoirul Serpong tahun 2020. Sebentar, apa tahun? Melaksanakan dua sesi yang pertama adalah sesi sambutan dan pembekalan dari Dewan Pengelola. Yang kedua adalah sesi informasi kegiatan dan kurikulum yang diisi oleh setiap. Sebelum memasuki acara pertama, berikut ini kami tampilkan video profil STP Khoirul Serpong tahun 2020. Sebentar, apa tahun? Melaksanakan dua sesi. Pertama adalah sesi sambutan dan pembekalan dari Dewan Pengelola. Yang kedua adalah sesi informasi kegiatan dan kurikulum yang diisi oleh setiap. Sebelum memasuki acara pertama, berikut ini kami tampilkan video profil STP Khoirul Serpong tahun 2020. Sebentar, apa tahun? Melaksanakan dua sesi. Pertama adalah sesi sambutan dan pembekalan dari Dewan Pengelola. Yang kedua adalah sesi informasi kegiatan dan kurikulum yang diisi oleh setiap. Sebelum memasuki acara pertama, berikut ini kami tampilkan video profil STP Khoirul Serpong tahun 2020. Sebentar, apa tahun? Melaksanakan dua sesi. Pertama adalah sesi sambutan dan pembekalan dari Dewan Pengelola. Yang kedua adalah sesi informasi kegiatan dan kurikulum yang diisi oleh setiap. Sebelum memasuki acara pertama, berikut ini kami tampilkan video profil STP Khoirul Serpong tahun 2020. Sebentar, apa tahun? Melaksanakan dua sesi. Pertama adalah sesi sambutan dan pembekalan dari Dewan Pengelola. Yang kedua adalah sesi informasi kegiatan dan kurikulum yang diisi oleh setiap. Sebelum memasuki acara pertama, berikut ini kami tampilkan video profil STP Khoirul Serpong tahun 2020. Sebentar, apa tahun? Melaksanakan dua sesi. Pertama adalah sesi sambutan dan pembekalan dari Dewan Pengelola. Yang kedua adalah sesi informasi kegiatan dan kurikulum yang diisi oleh setiap. Sebelum memasuki acara pertama, berikut ini kami tampilkan video profil STP Khoirul Serpong tahun 2020. Sebentar, apa tahun? Melaksanakan dua sesi. Pertama adalah sesi sambutan dan pembekalan dari Dewan Pengelola. Yang kedua adalah sesi informasi kegiatan dan kurikulum yang diisi oleh setiap. Sebelum memasuki acara pertama, berikut ini kami tampilkan video profil STP Khoirul Serpong tahun 2020. Sebentar, apa tahun? Melaksanakan dua sesi. Pertama adalah sesi sambutan dan pembekalan dari Dewan Pengelola. Yang kedua adalah baik, alhamdulillah. Acara pertama adalah sambutan atau skapur sirih dari Ketua Yayasan Pendidik Generasi Khoirumah pada Ustazah Dona, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda pendidik generasi Khair Ummah yang dirahmati Allah pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar Afwan Bu biasa. Dona suaranya. Suaranya tidak terdengar? Oh ya sudah. Oh ya udah. Cukup. Ya. Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat memimpin dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah ini di rumah lagi banyak yang main karena ini ya memang hari Minggu banyak main ini anak-anak. Mohon maaf kalau misalnya nanti ada sambil suara dari luar.
Ya, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang sekali pagi hari ini bisa berjumpa dengan ayah bunda orang tua dari siswa tingkat dasar dan juga tingkat TK. Tadi sudah diputarkan profil oleh Ustazah. Mungkin tadi suaranya agak ini ya, agak masuk gitu ya mungkin Iya, iya, yang afwan. media online ini memang luar biasa ya, memang karena baru juga jadi kami masih belajar ayah bunda untuk terus menyediakan yang terbaik dengan media online. Ya, tentunya di tengah kondisi yang ya seperti yang kita hadapi bersama di tengah pandemi, metode pendidikan yang online seperti ini memang susah gampang ya ayah bunda ya semuanya ya. Namun kami dari tim pengelola dan tim pendidik Khairul Ummah tetap berupaya untuk memberikan yang terbaik dari pendidikan untuk mencetak generasi pemimpin umat. Sebagaimana visi dari Khairul Ummah sendiri yaitu menjadi representasi institusi pendidikan berbasis akidah Islam yang terdepan untuk melahirkan generasi pemimpin pembangun peradaban mulia yaitu Islam. Sebagaimana yang memang sudah sama-sama kita ketahui bahwa nanti ya di akhir zaman ini memang nanti Islam tentunya akan bangkit kembali dan tentunya kita berharap anak-anak kita lah gitu ya bagian dari generasi pemimpin umat itu. Maka memang pada hari ini kita bersama-sama ya Khairul Ummah sendiri yang berawal dari homeschooling, berawal dari komunitas yang kecil, kemudian membesar, kemudian banyak bergabung ya orang tua hebat yang sama-sama menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita sedang berusaha untuk mencetak anak-anak yang nantinya ya ke depan itu akan menjadi generasi yang kemudian nanti akan berjaya di kegemilangan Islam di akhir zaman ini ya. Nah, tentu saja upaya kita ini tentu upaya yang tidak gampang di tengah rusaknya kondisi, di tengah begitu banyaknya ujian, banyak gadget, kemudian juga kerusakan-kerusakan moral dari lingkungan, dari sistem yang memang tidak mendukung untuk pendidikan yang sesuai dengan Islam gitu ya. Namun kita tetap berupaya ya, berjuang bersama. Jadi memang di Khairul Ummah ini kita harapkan bahwa kita nanti akan berjuang bersama. Guru, orang tua, sama-sama ya menyediakan metode pembelajaran untuk membentuk pola pikir dan pola sikap dari anak supaya nanti memiliki karakter kepribadian Islam yang memang diharapkan untuk mencetak para pemimpin umat. Maka output dari Khairul Ummah sendiri yaitu adalah berkepribadian Islam, memiliki pola pikir dan pola sikap Islam. Artinya ketika dia menemukan masalah, ketika dia berinteraksi dengan teman-temannya, berinteraksi dengan lingkungan, dia akan senantiasa untuk menjadikan Islam sebagai standar kehidupan. Ya memang kondisi saat ini adalah bisa dibilang sebagai salah satu ujian ya untuk anak-anak kita. Apa yang kemudian dia pilih dan itu memang karena memang kondisinya kita sebagai orang tua yang menemani banyak di rumah, maka memang pembelajarannya itu ya itu tadi ya dengan pendampingan orang tua, kemudian juga dari sekolah untuk bagaimana anak itu menyelesaikan permasalahannya dengan standar Islam. Kemudian setelah pola pikirnya, pola sikapnya juga dengan KHS seperti itu ya. Dengan KHS itu juga kegiatan siswa diharapkan bahwa nanti anak-anak itu akan terbiasa. Jadi orang tua itu punya pedoman ya, jam-jam, kemudian juga bintang yang kemudian bisa dibacakan setiap hari kepada anak-anak bahwa aktivitas yang harus dilakukan itu adalah aktivitas yang diharapkan oleh Allah itu adalah sedemikian
misalnya mau masuk kamar mandi itu harus dengan kaki kanan, baca doa dulu, kemudian juga keluarnya harus keluar masuk kamar mandi kaki kiri membaca doa, kemudian keluar kaki kanan membaca doa, dan di dalamnya itu juga ketika buka baju dan lain-lain membaca doa. Artinya Khairul Ummah sendiri mengharapkan bahwa nanti pola sikap dari anak itu adalah pola sikap yang Islami, sehingga nanti anak-anak itu memiliki kepribadian Islam yang tidak hanya kemudian dibiasakan gitu ya, dibiasakan oleh orang tua dan juga oleh sekolah, namun juga pola pikirnya, alasan-alasannya why, kenapa seorang anak itu harus melakukan ini adalah karena semata-mata adalah makhluk Allah yang akan terkena ini ya, beban taklif hukum yang nantinya akan dihisab, yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya ketika melakukan setiap aktivitas apapun yang ada yang dia lakukan itu mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Kemudian metode pembelajaran yang diterapkan di Khairul Ummah yaitu dengan talqiyan fikriyan, kemudian juga ini ya mungkin kemarin sudah dibahas banyak gitu ya di materi-materi diklat bahwa metode pembelajaran di Khairul Ummah itu tidak sekedar ini ya prakteknya saja ataupun teorinya saja, tapi juga menghubungkan setiap aktivitas pembelajaran itu dengan penciptaan sehingga anak itu memang sampai gitu ya apa-apa yang diindranya, apa-apa yang dilihat, dirasa, didengar itu adalah harus semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan metode pembelajaran yang diterapkan oleh Khairul Ummah, kami juga tetap berharap bahwa pengindraannya itu ya kemudian akan menyampaikan anak-anak itu sehingga terdepan dalam sains dan teknologi, sehingga konsep-konsep dasar, konsep-konsep yang untuk melejitkan fungsi-fungsi otak itu tetap akan terstimulasi dan berjiwa pemimpin, bahwa anak-anak itu ya di tengah kondisi yang seperti ini ya, kemudian dia tetap bisa memilih untuk menggunakan standar Islam, tidak terikut-ikutan gitu ya, sehingga ke depan itu berani untuk menyampaikan kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kurikulum yang diadopsi oleh Khairul Ummah sendiri ya, yang disusun oleh Khairul Ummah Pusat, insya Allah adalah kurikulum yang luar biasa, yang memang butuh effort besar gitu ya untuk bisa menyampaikan, untuk bisa menjalani. Nah, memang mungkin nanti di perjalanan ketika nanti memang ada masukan, ada tambahan dari ayah bunda gitu ya bagi tim sekolah untuk bisa terus memberikan yang terbaik gitu ya. Nanti kami sangat terbuka untuk bisa ini ya apa namanya bisa menambahkan ataupun juga nanti misalnya juga berdiskusi seperti itu. Karena target dari pendidikan kami ya di Khairul Ummah sendiri itu adalah untuk sama-sama berjuang, untuk sama-sama kemudian nanti ya akan mencetak generasi Islam, generasi pemimpin umat, anak-anak yang luar biasa yang nanti akan melejit di akhir zaman. Dan yang itu pernah terjadi ketika Rasulullah dulu ya, kemudian ketika Islam dipakai, ketika Islam itu berjaya, itu pernah terjadi. Dan insya Allah anak-anak kita akan nanti bisa seperti itu. Maka semoga orang tua siswa yang baru ataupun yang lama tetap semangat untuk sama-sama kita berjuang, sama-sama kita berkolaborasi, bersinergi untuk mencetak generasi terbaik umat. Insya Allah. Mungkin itu dulu dari saya. Selamat datang untuk seluruh orang tua siswa baru. Selamat ini ya apa namanya sampai semoga kita sama-sama ya semuanya ya orang tua baru atau orang tua lama sama-sama memberikan spirit yang terbaik dalam bersama-sama memperjuangkan tercetaknya generasi pemimpin umat, insya Allah. Mungkin itu dulu, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakillah khair Ustazah Dona. Insya Allah Khairul Ummah siap menjadi partner dan berjuang bersama dalam mencetak generasi terbaik. Ya, itu garis besarnya. Acara kedua adalah sambutan dari Ketua PKBM Khairul Ummah Serpong, Ustadz Ali Buto. Dipersilahkan. Tes suara dulu. Tes suara saya diterima? Diterima Pak Ustadz, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Pada pagi hari ini bisa melaksanakan pertemuan dengan ayah bunda keluarga besar STP Khairul Ummah ya, Serpong. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan segala urusan kita dimudahkan ya. Karena dalam kondisi seperti ini memang kita senantiasa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini STP Khairul Ummah ya untuk memulai kegiatan belajar mengajar ya di tahun pelajaran 2020-2021. Selamat datang kami ucapkan ya, pada siswa-siswi atau para santri dan juga para orang tua yang sudah bergabung dengan STP Khairul Ummah Serpong untuk bisa bisa bergabung ya di sekolah kami. Mudah-mudahan bisa sinergi, kita bekerja sama ya untuk bisa mendidik putra-putri kita semua menjadi anak-anak yang soleh ya sesuai dengan harapan kita. Juga kepada para orang tua yang sudah masuk lebih dahulu kelas 2 sampai kelas 6 ya ataupun PKB yang sudah lebih dahulu ya, alhamdulillah dan terima kasih ya masih tetap bisa bersama-sama untuk membangun kerjasama untuk membentuk anak-anak kita ya, terutama di Khairul Ummah ini harapan kita menjadi anak yang soleh dan solehah, para penghafal Al-Quran. Kami selaku pengurus dari PKBM ya, dan alhamdulillah tahun lalu kita sudah memiliki izin operasional dalam bentuk PKBM ya, pembelajaran kegiatan belajar mengajar, dan ini menjadi izin operasional kita ya untuk bisa melaksanakan kegiatan di level TK ataupun di level SD ya. Dan di tahun lalu ya, maksudnya di 2019-2020 ya kita juga sudah meluluskan pertama kemarin ya melalui PKBM anak-anak kita sudah selesai masa studinya untuk kelas 6 ya, dan itu melalui PKBM ataupun kejar paket A ya, paket B ya, paket A atau paket B lupa saya. Dan ini menjadi satu kebahagiaan bagi kita bahwa STP Khairul Ummah ya untuk level SD ataupun TK kita udah setara ya dengan izin operasi, sehingga para orang tua yang sekolah di STP Khairul Ummah ini tidak perlu khawatir berkaitan dengan kelulusannya itu ya sudah bisa diterima walaupun dengan paket ya, kejar paket. Nah, oleh karena itu, ke depan kegiatan PKBM juga bukan hanya menerima ataupun menyelenggarakan ujian, ya, tetapi juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kompetensi guru dan juga peningkatan kemampuan siswa, ya, baik tahsin, tahfiz, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain yang insya Allah akan dilaksanakan atau diinisiasi oleh PKBM. Ya. Nah, oleh karena itu, butuh nanti kerjasama semua, ya, terutama orang tua, yang mana yang sekolah di STP Khairul Ummah Serpong ini
insya Allah dari legalitas itu kita sudah memiliki legalitas. Bahkan untuk kondisi saat ini memang ya PKBM ini ya banyak yang kemudian dicari ya untuk apa namanya dari sisi pembelajaran dan juga kemudahan anak untuk menerima pembelajaran ini juga lebih mudah dan lebih ringan ya. Nah, oleh karena itu terima kasih Bapak Ibu Ayah Bunda yang sudah bergabung di STP Khairul Ummah ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak Ibu Ayah Bunda semua dan juga para guru, para kepala sekolah. Ya. Mudah-mudahan harapan kita, cita-cita kita ini bisa kita harapan kita bisa tertunaikan ya untuk mencetak anak-anak yang soleh dan soleha. Ya. Itu saja mungkin bisa saya ingin sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ali, mungkin orang tua ada yang ingin tahu mengapa sih Khairul Ummah Serpong itu memilih PKBM bukan MI, untuk tingkat SD-nya bukan MI atau SDIT. Mungkin bisa dijelaskan sedikit ya Ustadz. Oh iya, baik, terima kasih. Iya, kenapa STP Khairul Ummah memilih PKBM ya untuk izin operasionalnya? Ya, pertama PKBM dengan SD formal ya atau tingkat yang formal itu sebenarnya sama ya dari sisi legalitas. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa pilih PKBM dari sisi kurikulum memang kita sudah memiliki kurikulum yang khas ya tersendiri ya walaupun ini juga bisa berkolaborasi dengan kurikulum dinas ya ataupun yang formal sehingga kalau kita kemudian memilih di tingkat SD atau formal yaitu memang banyak ketentuan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sekolah terutama kurikulum secara keseluruhan harus mengikuti kurikulum dinas ya dari kurikulum dinas. Kalau sekolah kita ini karena memang untuk pembelajaran dan juga target kedepannya itu adalah tahfiz ya maka otomatis sulit bagi kita untuk mengembangkan kurikulum kita kalau dalam bentuk formal legalitasnya tingkat SD kan gitu. Nah, oleh karena itulah maka kita pilih jalur PKBM sehingga kurikulum yang kita selenggarakan ya kurikulum tahfiz dan juga kurikulum yang memang kita sudah buat itu sesuai dengan apa yang memang menjadi kegiatan di PKBM ya. Nah, jadi itulah makanya PKBM yang tepat untuk kita gunakan dalam izin legalitas dalam penyelenggaraan sekolah kita STP Khairul Ummah Serpong ya. Tapi dari sisi legalitasnya sama sebenarnya ya. Ijazah lulusan atau lulusan dari paket dengan ijazah yang sekolah formal sama. Yang lulusan dari STP Khairul Ummah bisa sekolah di nanti di tingkat SMP-nya itu ya sekolah formal baik itu SMP negeri ataupun SMP swasta itu bisa ya karena memang setara dia ijazahnya. Ya, hanya saja tadi dalam kegiatan pembelajaran ini PKBM memang terbatas dan juga dari sisi fasilitas yang kita laksanakan pun kita bisa menyesuaikan. Kalau SD itu kan harus memiliki lahan yang luas, punya gedung yang permanen, ya. Kemudian juga tadi kurikulumnya juga harus mengikuti kurikulum 2013 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Dan walaupun di di PKBM juga memang sudah ada izin dari Dinas Pendidikan, ada penyelenggaraan kegiatan kejar paket, baik nanti di ujian akhirnya juga sama, ya waktunya juga sama sekarang ini. Kalau dahulu itu PKBM itu ujiannya beda dengan sekolah formal, ya tapi tahun ini tahun sebelumnya maksudnya ya masih ada kegiatan ujian nasional itu jadwalnya sama, ya disamakan. Ya hari yang sama di bulan yang sama tanggal yang sama ya nah itu kenapa kemudian kita memilih PKBM dari sisi penyelenggaraan kurikulumnya kita lebih mudah dan sesuai dengan apa yang kita harapkan terkait
terkait dengan pembelajaran tahfiz ya. Gitu. Itu barangkali Bu Lika ya sedikit tambahan. Baik, syukran Ustadz. Insya Allah sudah jelas. Sebagai informasi, seperti yang telah disampaikan bahwa PKBM Khairul Mas Serpong memiliki kegiatan lain selain sekolah untuk anak-anak. Di antaranya adalah pelatihan tahsin orang tua dan juga Lapaku ya Ustadz. Lapaku yang insya Allah sebentar lagi akan launching. Lapaku ya. Iya. Insya Allah di tahun ini sudah launching Bu Lika. Insya Allah mohon doanya dari Ayah Bunda juga. Baik, syukran Ustadz. Ya, sama-sama. Iya. Ayah Bunda, Alhamdulillah selama 3 pekan lalu, Khairul Ummah Pusat telah mengadakan pembekalan orang tua baru yang juga bisa diikuti oleh orang tua siswa lanjutan. Sehingga sudah tergambar ya bagaimana arah dan strategi pendidikan dalam Islam yang diadopsi oleh Khairul Ummah dan juga bagaimana cara menggali potensi fisik, naluri, dan akal Ananda sehingga insya Allah pada hari ini kita sudah dalam frekuensi yang sama dan siap berjalan beriringan. Melengkapi pembekalan yang telah dilakukan oleh Khairul Ummah Pusat, pada acara kedua ini kita akan kembali diberikan nutrisi pendidikan yang insya Allah akan sangat bermanfaat dalam membersamai Ananda. Kepada Ustadz Hadi Prastyo, kami persilahkan. Ustadz, Afwan suaranya sudah bisa? Assalamualaikum Ustadz. Ya, sudah di-unmute. Terima kasih. Oh, silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala pujian ialah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan orang-orang yang insya Allah istiqomah dan kita semua berharap menjadi umat Rasulullah yang telah mendapatkan syafaatnya. Baik, Ayah Bunda yang mulia, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam nuansa yang luar biasa, nuansa yang penuh semangat, nuansa yang insya Allah selalu bergembira karena hari-hari bagi kita adalah hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kegembiraan dan tantangan-tantangan baru. Bagi mereka yang tidak ada sandaran, maka mereka akan sedih. Tetapi bagi kita, sebagai seorang muslim, yuk kita sama-sama saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling memberikan kebaikan di antara kita semuanya. Baik Ayah Bunda hebat, dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesempatannya. Saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal, tapi untuk lebih mudahnya, saya ingin sampaikan poin ini, ya. Insya Allah semoga bermanfaat bagi saya dan Ayah Bunda semuanya. Ya, ini 4 poin pemantik semangat saat banyaknya tantangan dalam mendampingi Ananda. Mohon maaf, slide-nya sudah terlihat? Sudah, Ustadz. Baik, jadi insya Allah ini yang ingin saya sampaikan. Mohon nanti kalau waktunya kebanyakan, tolong di-cut saja Ibu ya. Jadi begitu, Ayah Bunda hebat dimanapun Anda berada, hari ini mau tidak mau kita semua penuh dengan tantangan. Oh iya, perkenalkan saya adalah orang tua dari kelas 1, ya. Jadi sama, ini murid baru juga, jadi dan sekarang juga ada yang kelas 4 juga. Jadi insya Allah kalau kita ngomong anak-anak Ayah Bunda hari ini tidak ada yang nggak ada tantangan, semua penuh tantangan. Ini bahasa yang kita sederhanakan dibandingkan dengan banyak masalah begitu. Tapi saya lebih suka menggunakan tantangan karena kita dengan bersama insya Allah akan mencoba menyelesaikan berbagai macam tantangan ini. Jadi 4 poin inilah yang insya Allah saya ingin share dengan Ayah Bunda. Semoga nanti ada bekal setelah kita ngobrol-ngobrol ringan di kesempatan pagi hari ini. Apa tantangannya hari ini ya? Kita semua harus memahami bahwa hari ini adalah hari yang luar biasa.
beberapa peneliti mengatakan hari-hari yang ekstrim, hari-hari yang tidak tertebak. Para ekonom ahli bisnis mengatakan bahwa ini adalah era VUCA yang volatil dan seterusnya, yang tidak bisa diprediksi, ambigu dan seterusnya. Artinya ke depan, hari ke depan, wallahu alam, kita tidak tahu. Tetapi bagi kita ada sebuah keyakinan bahwa sesungguhnya ketika kita yakin bahwa ini adalah yang terbaik bagi kita, maka ya harusnya kita menjadikan optimis menjalani hari-hari ini. Maka 4 poin ini yang saya sampaikan terutama dalam mendampingi Ananda. Kenapa kok harus ngomongin tantangan dan Ananda? Karena ya tadi Bu Pengelola, Ketua Pengelola yang terhormat sudah menyampaikan bahwa ternyata anak-anak kita adalah masa depan kita. Oleh karena itu ya kita harus maksimalkan mendidik mereka. Baik, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah tentang himmah. Baik ayah bunda yang mulia, mungkin sering kita mendengar tentang himmah ini ya. Jadi apa itu himmah? Ya, himmah adalah keinginan final, nihayatul aliroda, ya atau kadang kita menyebutnya sebagai apa ya, cita-cita gitu. Sehingga inilah sebetulnya yang harusnya tertanam pada diri kita sebagai orang tua dan juga Ananda. Jadi kalau hari ini kok ada kaum rebahan, mungkin mereka lelah, oke. Lelah, oke. Tapi di antara lelahnya mereka mungkin juga faktor yang kedua, mereka nggak punya tujuan, nggak punya harapan, nggak punya sesuatu yang besar yang hendak mereka capai. Oleh karena itu, lelahnya mereka akan merasa lelah dengan aktivitas-aktivitas yang terjadi. Apapun yang terjadi hari ini, harusnya kita mengingat bahwa ini adalah yang terbaik. Sehingga kita tanamkan himmah cita-cita kepada diri kita sebagai orang tua bahwa kita punya cita-cita besar loh. Oke, hari ini kita nggak bisa ketemu, hari ini kita nggak bisa belajar tetap langsung, hari ini kita harus mengeluarkan pulsa, tapi ini adalah tantangan besar. Kenapa harus kita lalui? Kenapa? Karena kita punya cita-cita besar. Kita punya himmah yang ada dalam diri kita punya cita-cita mengantarkan generasi ini menjadi generasi terbaik. Nah, alangkah indahnya ketika cita-cita ini, himmah ini, kita tanamkan, kita install kepada anak-anak kita. Bahwa aduh ngapalin susah, aduh sekolah pakai Zoom susah, harus bangun pagi-pagi dan seterusnya. Aduh ngisi KHS. Oh, Masya Allah, nanti yang baru ini yang bingung apa KHS ya. Nanti setelah ini ada sesi dengan para kepala sekolah, dengan para wali kelas, mungkin akan menjelaskan apa itu KHS. Nah, harus ngisi KHS, harus ngisi ini, harus ngisi itu. Tetapi ketika kita ingat, oke, ini kita lakukan karena kita punya cita-cita besar. Ini kita lakukan karena kita punya harapan. Ini kita lakukan karena kita punya hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oke, ini yang pertama. Sehingga Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa sesungguhnya himmah atau cita-cita atau idealisme hamba jika diikatkan dengan yang hak Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan yang jujur, ikhlas dan murni semata karena Allah, maka itulah yang disebut sebagai himmah atau cita-cita atau idealisme. Ya, ini ayah bunda ya, yang pertama ya. Jadi saya ingin sampaikan 4 poin saja insya Allah sebagai bekal kita semua, terutama adalah pelajaran bagi saya. Yang pertama adalah himmah bagi Ananda. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah yuk kita buatkan panggung untuk Ananda. Ayah bunda, hari ini kita menyaksikan dunia kita tidak menentu, dunia hari ini tidak menentu. Tapi apapun yang terjadi hari ini kita harus menyiapkan panggung. Dunia adalah panggung. Panggung untuk siapa? Oke, mungkin umur kita sudah ada yang 30, 40, 50, oke. Dan mungkin masih ada panggung untuk kita. Tetapi kita harus menyiapkan panggung yang terbaik bagi anak-anak kita. Mereka harus nanti menjadi generasi-generasi hebat. Makanya di KO itu, Khairul Ummah, disampaikan visi misi besar, target pembelajaran, goal setting yang nanti akan didapatkan oleh Khairul Ummah. Selain memiliki saksiyah Islamiyah, selain memiliki menjadi jiwa pemimpin, maka mereka harus hadir di dalam dirinya orang-orang yang faqih fiddin, memahami sains dan seterusnya. Maka pada masanya anak-anak kita akan berdiri dalam tanda kutip di atas panggung ini. Maka penyiapan itu harus kita lakukan mulai hari ini. Dan anak-anak harus kita rencanakan dengan panggung terbaik, bukan sekedar panggung, bukan sekedar panggung 17-an, bukan sekedar panggung RT RW, tapi ini adalah panggung peradaban. Panggung yang luar biasa hebat, panggung yang luar biasa besar, panggung yang akan mengarahkan kemana dunia ini. Dan anak-anak kita siapkan untuk itu. Ini luar biasa. Maka hari ini perkenankan di hadapan para orang tua hebat,
di hadapan para orang tua luar biasa. Karena orang tua yang saya yakin yang sekarang bergabung di keluarga besar Khairul Ummah ini adalah orang tua yang punya visi ke depan, punya himmah yang luar biasa besar, dan punya harapan menyeting panggung mulai hari ini. Ya, panggung bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga panggung untuk putra-putrinya. Maka pertanyaan adalah siapa yang akan berdiri di panggung itu? Pertanyaan berikutnya adalah mereka melakukan apa dan bagaimana caranya. Nah, ayah bunda hebat yang luar biasa, ini sebetulnya adalah hal yang harus kita jawab. Siapa kita harus menyiapkan Ananda? Melakukan apapun yang kita bisa hari ini, sekecil apapun. Saya belum bisa baca Al-Quran, masa saya harus nyekolahin anak saya ke sekolah tahfiz? Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita punya kemauan. Saya nggak berani ngomong, saya nggak berani berbicara. Masa saya harus menjadikan anak saya seorang orator hebat? Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita punya kemauan dan kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, bagaimana caranya? Yuk kita sama-sama. Di Khairul Ummah ini adalah keluarga besar, keluarga yang harusnya saling mengingatkan, saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Baik. Terus pertanyaannya berikutnya, panggung apa yang akan kita siapkan? Yakni panggung terbaik adalah panggung penjaga Al-Quran. Ini luar biasa. Allah telah tinggikan derajat mereka yang menjaga Al-Quran. Ya, jadi sesungguhnya banyak sekali kita menemukan banyak sekali kita menemukan dalil bagaimana indahnya, tingginya, mulianya orang-orang penghafal Al-Quran. Maka yuk kita sama-sama jadikan panggung penghafal Al-Quran ini adalah panggungnya anak-anak kita. Oke, panggungnya generasi-generasi kita. Ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Mereka yang luar biasa, sebaik-baik mereka kata Rasulullah adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka ya tidak ada kata terlambat untuk kita untuk belajar. Alhamdulillah tadi Ustadz Ali Butuh sudah menyampaikan ada forum orang tua belajar tahsin. Yuk kita sama-sama ramaikan sebagai orang tua. Dan anak-anak kita nanti insya Allah akan digembleng oleh para tahfiz, para hafizah kita yang insya Allah nanti akan mengajari mereka, mentalaki mereka. Luar biasa. Bahkan kemarin kalau ikut beberapa sesi di pembekalan pusat, ada talaki lafzi, ada talaki fikri. Luar biasa ini. Bukan hanya lafaznya yang ditalaki, tapi juga pemikirannya ditalaki. Adabnya ditalaki. Bagaimana cara berpikirnya, sahsiahnya, pola pikirnya, pola sikapnya ditalaki. Wow, luar biasa. Tapi ini lagi-lagi membutuhkan keseriusan kita, membutuhkan kerjasama kita. Maka temukan bintang terang Ananda. Saya yakin semua anak adalah bintang, semua anak adalah hebat, semua anak adalah telah Allah ciptakan dengan kadar yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tinggal memolakannya. Maka di pola, kita ngomongin pola, maka di KU ada albiah. Nah, nanti bagi yang baru, ayah bunda yang baru bergabung, apa itu albiah? Nanti soal akan dijelaskan ya. Jadi yang lama sudah tahu itu albiah. Apa itu albiah? Nah, nanti kita akan jadikan bintang-bintang kita, anak-anak kita menjadi bintang-bintang yang terang. Apa bintang terang itu? Menurut saya ada 3. Bintang yang terasah, terlatih, bintang pembelajar, dan bintang mujahadah. Mereka yang bersungguh-sungguh. Insya Allah setelah terasah, pembelajar, mujahadah, maka mereka akan menjadi bintang-bintang yang hebat. Ini 2. Jadi saya yang pertama adalah kita memiliki himmah yang tinggi. Yang kedua adalah kita punya panggung. Waktu saya masih, Bu? Silakan, Pak. Masih, silakan. Ya nanti di-cut saja ya. Berikutnya yang ketiga, setelah kita punya himmah, kemudian kita punya panggung, yang ketiga adalah arahkan visi Ananda. Jadi lagi-lagi visi ini adalah penting ayah bunda. Ini pengingat juga bagi saya. Jadi kalau kita sebelum apa-apain kita harus punya visi besar. Visi kita adalah visi yang tembus, bukan hanya visi dunia. Hari ini banyak yang ngejar, oke, aku jadi sukses, oke, aku jadi dokter, oke, aku jadi pilot, oke, aku jadi pengusaha, oke, aku jadi insinyur misalnya, atau oke, aku jadi negarawan, oke, aku jadi tentara, oke. Itu adalah visi yang luar biasa. Tetapi bagi anak-anak KU, anak-anak Khairul Ummah, para orang tua KU, ternyata visinya luar biasa. Visinya bukan hanya di dunia, tapi visinya juga tembus sampai ke langit. Masya Allah. Ini visi yang luar biasa. Maka yuk kita sama-sama arahkan visi ini ketiga ya, bukan keempat. Mohon maaf direvisi. Ini ketiga. Jadi tadi himmah, yang kedua adalah panggung, yang ketiga adalah ini visi, bukan keempat ya. Ketiga adalah visi Ananda. Ya, jadi apa maksudnya?
Jadi visi ini adalah sesuatu yang tinggi, sesuatu yang besar. Bukan hanya masalah dunia, tapi tembus ke langit. Maka identifikasi sederhana kalau kita melihat visi adalah kita coba tanyakan, benarkah visi ini yang terbaik dan tertinggi? Oke, aku punya visi. Oke, jadi seorang dokter misalnya. Oh bagus, subhanallah. Dokter yang nanti berkontribusi kepada umat, menyelamatkan pasien dan seterusnya. Oke, apakah tertinggi? Oke, itu dunia. Tapi selain itu aku juga punya sebagai dokter yang penghafal Al-Quran. Masya Allah. Aku pengen jadi pengusaha, karena dengan pengusaha nanti zakatnya banyak. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Tapi juga aku punya misi, punya visi. Selain menjadi pengusaha hebat di dunia, aku ingin bertetangga dengan Rasulullah di surga. Masya Allah. Ini visi luar biasa. Benarkah hal itu sudah terbaik dan tertinggi? Yes. Yang kedua, ketika tercapai, apakah orang-orang akan bangga dengan Anda? Maka ini juga visi yang harus kita tanamkan kepada diri kita dan juga kepada Anda. Oke, bayangkan sebuah kebanggaan yang luar biasa. Ketika nanti suatu masa ada seorang yang mendatangi kita, dan itu adalah anak kita, dan dia akan memberikan mahkota luar biasa kepada kita. Jubah kemuliaan bagi kita ketika di surga. Siapakah mereka? Mereka adalah anak-anak kita karena menghafal Al-Quran. Masya Allah. Ya, jadi ini adalah sebuah kebanggaan setiap kita orang tua yang punya anak menghafal Al-Quran. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya Rasulullah telah sampaikan, Allah telah janjikan bahwa sesungguhnya mereka yang menghafal Al-Quran akan bisa memberikan syafaat. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk keluarganya. Masya Allah. Dan siapa yang kalau bilang keluarga, kalau nggak ayah dan bunda, anak-anak orang yang paling dekat dengan anak Anda. Oleh karena itu, yuk kita berkontribusi dalam hal ini. Menjadikan kita orang tua, ayah, dan bunda yang benar-benar mendorong anak Anda menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Amin. Ya. Ketiga, ketika kita ngomong visi, maka ketika tercapai, apakah ini merupakan bekal terbaik ketika kita menghadapnya? Hari ini banyak menyiapkan bekal kalau pulang kampung, udah nyiapin ini itu gitu ya. Alhamdulillah lockdown jadi nggak bisa pulang kampung. Tetapi sesungguhnya ayah bunda, di pagi hari ini saya mengingatkan diri saya dan juga ayah bunda bahwa sesungguhnya kita akan pulang kampung. Dan ternyata bekal kita harus siapkan ke pulang kampung ke akhirat. Maka sesungguhnya bekal yang terbaik hari ini yang kita bisa torehkan adalah menyiapkan, berkontribusi terhadap anak Anda sehingga kita punya visi besar, menyiapkan generasi hebat, menyiapkan pemimpin peradaban, maka ini selalu menjadi bekal kita untuk anak Anda. Ya, berikutnya adalah arahkan Anda dan memahami bahwa dunia adalah ladang mencari bekal, dan insya Allah kita akan panen, petik hasil terbaik kelak nanti di akhirat. Dan salah satu kata kuncinya adalah, yuk kita ubah mindset kita, mindset yang benar, keyakinan yang hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh hari ini kita berada di COVID-19, boleh hari ini berada di masa pandemi, berada di masa yang luar biasa, semua dibatasi. Tapi mindset kita harus benar, bahwa sesungguhnya di balik itu semua ada Allah yang maha besar. Mindset kita harus kita luruskan, bahwa sesungguhnya tidak ada yang jelek bagi kita, bagi seorang muslim. Karena ajabali amril mukminin, ajabali amril muslim, bahwa sesungguhnya ajib luar biasa, hebat setiap muslim itu. Karena sesungguhnya setiap ujian itu adalah kebaikan, karena dengan ujian dia akan bertambah kesabarannya. Dan kalau dia berikan kenikmatan, dia akan bertambah syukurnya. Maka hari ini adalah mindset kita harus kita setting. Mindset Ananda harus kita setting. Nah, kenapa kau harus belajar walaupun online? Kita harus setting. Karena sesungguhnya belajar adalah kewajiban. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ini kita harus install kepada diri kita. Install kepada Ananda. Sehingga insya Allah visi ini akan menjadi visi yang besar. Oke, ayah bunda, yang terakhir, mohon maaf waktu saya terbatas. Yang keempat, yang ketiga adalah action. Yang pertama, himmah, cita-cita besar. Yang kedua, setelah kita punya himmah, kita siapkan panggung yang terbaik bagi Ananda. Yang ketiga adalah kita harus bimbing visinya menjadi visi-visi yang besar. Dan yang keempat, halo, masih ada saya? Iya, Ustaz. Silakan. Baik, terakhir Ustazah, terakhir. Baik, yang keempat adalah action. Jadi ini adalah poin terakhir setelah himmah, setelah kita siapkan panggung yang terbaik, kita siapkan visi, maka rencana itu semua akan jadi rencana kalau kita tidak melangkah pada langkah yang pertama. 1000 langkah cita-cita kita, harapan kita, tetapi tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak mulai melangkah walaupun kecil. Maka langkah setapak walaupun kecil akan sangat berarti hari ini,
Karena sesungguhnya action yang kita lakukan akan sangat berarti hari ini. Karena sesungguhnya ilmu kita tidak bisa mengubah hidup kita, tapi action kecil lah yang akan mengubah hidup kita. Oleh karena itu kita boleh banyak ilmu, kita boleh banyak belajar, kita boleh banyak konsep, kita boleh banyak rencana. Tapi yuk kita eksekusi rencana itu. Apa yang kita bisa lakukan? Yang pertama, ayah bunda, saya mengajak yang pertama adalah komitmen untuk saling support dan berjalan bersama. Wahai para keluarga hebat, sendal itu sepasang. Maka yuk kita bersama di keluarga, ada ayah, ada bunda. Nggak enak kalau pakai sendal sendiri kanan doang atau kiri doang. Nggak enak. Maka ya harus sendal itu ya barengan dua. Jangan sampai kanan pakai sendal, kiri pakai sepatu. Aneh, nggak enak. Maka yuk samakan itu frekuensinya. Ini contoh di keluarga. Apalagi kita ngomongin lingkup yang besar. Ngomongin lingkup khairul ummah. Maka kita membutuhkan komitmen untuk saling support. Oke, untuk saling support. Maka ayah bunda di pagi yang mulia ini saya mengajak diri saya dan juga ayah bunda semua, yuk kita paling support, saling memberikan support, memberikan doa, memberikan dorongan, memberikan motivasi kepada semuanya. Kita toleh kanan, kita toleh kiri, mungkin ada yang sedang butuh harapan, mungkin ada yang sedang butuh pertanyaan kita, mungkin ada yang sedang butuh kunjungan kita, baik offline maupun online, yuk kita telok saudara-saudara kita, jangan-jangan mereka membutuhkan sapaan dari kita, uluran tangan dari kita, maka kita saling support. Maka hari ini tiada bisa yang saya berikan selain support, mensupport diri saya dan juga para ustadz dan ustazah semuanya, para pendidik hebat, para guru-guru yang insya Allah hadir di kesempatan pagi hari ini, para orang tua hebat, yuk kita saling support, kita berjalan bersama. Karena sesungguhnya mentalitas we, bukan me ya, we, kita itu harus ada. Kita harus berikan trust terbaik, kita memberikan pemberian terbaik, tahadu, tahabu ya. Berikan yang terbaik maka kalian akan memberikan akan ada kasih sayang di sana. Maka trust, giving, memberikan yang terbaik yang kita bisa. Sharing, kita share kebaikan-kebaikan untuk memberikan kepada saudara kita dan saling respect. Maka terakhir yang ingin saya sampaikan adalah yuk kita sama-sama membangun komitmen ini. Insya Allah nanti ada beberapa aksi yang harus kita lakukan mulai hari ini, besok dan seterusnya untuk aksi-aksi yang terbaik, untuk meninggikan himmah kita, untuk meninggikan panggung anak-anak kita dan diri kita, untuk meninggikan aksi visi besar kita semuanya. Maka terakhir saya ingin sampaikan pesan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, sama ini sebetulnya nyambung dengan himmah yang pertama, yakni sebagai closingnya saya ingin sampaikan, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menyampaikan, denyut pertama cita-cita itu adalah ketika Anda menjaga hati dari kejamnya keinginan pada yang fana. Oke, menjaga hati dari kejamnya keinginan yang fana. Ketika Anda membawa hati untuk menginginkan yang abadi, jadi kita beralih dari fana ke abadi, ya, dari permainan sementara menjadi semu, menjadi permainan yang hakikatnya adalah permainan hal-hal yang sebenarnya yang bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ingin saya highlight adalah membersihkan dari kerak-kerak kemalasan. Hari ini mau tidak mau kita banyak godaannya ayah bunda, banyak hal-hal yang menggoda kita dari kemalasan-kemalasan kita. Maka yuk kita sama-sama berlindung, ayah bunda semua, yuk kita berlindung kepada Allah dari kemalasan-kemalasan jiwa ini. Dan semoga kita selalu bersemangat untuk menjalankan kebaikan, selalu mendekatkan diri kita kepada Zat yang Maha Besar, yakni Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan seluruh urusan kita. Semoga Allah mudahkan seluruh urusan ayah bunda dimanapun Anda berada, ayah bunda sekarang. Dan semoga Allah mudahkan cita-cita besar kita untuk selalu dekat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Insya Allah itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, yang benar adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada kekurangan dari saya yang selalu ingin belajar dari ayah bunda semua, semoga Allah maafkan saya dan berikan ampun kepada saya. Terima kasih, itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Seperti ini ya, singkat tapinya dalam materinya. Baik, ayah bunda, ternyata begitu luasnya samudera ilmu dan betapa harus bersungguh-sungguhnya kita dalam mempersiapkan dan menjalankan proses pendidikan untuk anak-anak kita, karena tujuannya bukan hanya tujuan dunia. Oke, sukses dunia, tapi kita punya tujuan yang lebih penting, yang lebih besar dari itu, yaitu sukses di akhirat, insya Allah.
Ayah Bunda, mungkin ada yang ingin bertanya, tetapi dikarenakan waktunya terbatas, insya Allah Ustadz Hadi adalah pengisi utama dari parenting di Khairul Rumah, jadi nanti bisa ditanyakan di sesi-sesi berikutnya ya. Alhamdulillah, sesi pembukaan oleh pengelola telah usai. Mohon maaf atas segala hilaf. Semoga Allah memantaskan kita menjadi orang tua pejuang yang bersedia berlelah untuk menjadikan putra-putri kita menghafal Quran dan juga pemimpin generasi Islam gemilang di masa depan. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya, acara akan dipisah menjadi dua, yaitu SD dan TK. Untuk orang tua SD, silahkan tetap di ruangan ini. Dan untuk orang tua TK, dipersilakan untuk live meeting dan masuk ke room yang sudah dibagikan ke WA Group. Saya undur diri, acara saya serahkan kepada Ustadz Ali Muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami beri kesempatan dulu untuk para ayah bunda dari TK untuk live. Kita mau langsung saja, Bu Lika, atau gimana? Ditunggu sebentar Ustadz ya. Tunggu sebentar ya. Ada yang perlu di-add? Insya Allah ini sudah semua ya. Sudah semua ya? Silakan dimulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda pencetak generasi Kurma pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat memimpin dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini tentu dengan cerah hati kita semua, selayaknya kita sebagai hamba Allah senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan dari kita masih dalam kandungan hingga hari ini, detik ini, dan seterusnya. Baiklah, ayah dan ibu sekalian, ayah bunda sekalian, saya sebagai host atau MC pada kesempatan pagi hari ini, alangkah baiknya akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini yang insya Allah itu tidak banyak, ya, hanya beberapa saja. Yang pertama adalah setelah kita mendapatkan penjelasan yang begitu luar biasa dari Ustadz Hadi Prasetyo, ya, tentang 4 poin, di mana pendampingan kita terhadap anak-anak. Ya. Ini luar biasa. Yang pertama, tanamkan cita-cita tadi ya. Cita-cita bagian dari himmah. Himmah, ulumul himmah, minal iman. Jadi cita-cita itu bagian dari ketinggian, maksudnya ketinggian cita-cita itu bagian dari keimanan. Ini luar biasa. Kemudian yang kedua tadi apa? Disediakan panggung untuk anak-anak. Nah, panggung ini tidak lain adalah pendidikan yang terbaik, ya, baik yang dilakukan di rumah maupun di sekolah. Kemudian yang ketiga tadi apa? Kita harus lebih memperjelas visi anak kita, ya. Visi di mana harus menghadapi kehidupan yang akan datang, bukan lagi kehidupan sekarang. Ya. Tentu nanti akan sangat keliru kalau kita mendidik bagaimana orang tua kita mendidik kita. Nah, ini perlu adanya inovasi pendidikan. Ya. Insya Allah nanti akan diperkuat di dalam sesi yang ketiga. Kemudian yang
Terakhir tadi apa? Setelah ada himmah, ada panggung, ada visi, dan seterusnya yang terakhir ya. Kemudian acara pagi hari ini, insya Allah akan disampaikan penjelasan tentang kalender akademik yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Al-Ustazah Anissa SPD. Kemudian dilanjutkan dengan informasi ya, terkait dengan link guru ya, untuk menyampaikan kompetensi di setiap mata pelajaran. Kemudian selanjutnya adalah pembacaan doa. Jadi insya Allah pada hari ini tidak terlalu banyak agenda, tetapi sangat penting ketika ayah bunda sekalian untuk melihat ya, terkait dengan kompetensi inti dari setiap mapel. Nah ini yang butuh waktu ya, karena kita cukup banyak dari mulai tahfidz, tahsin, kemudian mapel. Itu ada sekitar, kalau kelas 1 ada sekitar 8 materi. Ya. Jadi ayah bunda di sini adalah wajib untuk menonton link tersebut. Ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Kelas 4 sampai kelas 6 itu jauh lebih banyak lagi. Maka manfaatkan waktu untuk mengetahui kompetensi inti di setiap mapel. Baik, mari kita sambut Al-Mukarramah Ustazah Anissa SPD untuk menyampaikan kalender akademik pada tahun ajaran 2020-2021. Wahiyah tafadhol maskura. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah pada hari ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa berjumpa kembali di tahun ajaran 2020-2021. Dan ahlan wa sahlan sebelumnya kepada seluruh orang tua kelas 1 di keluarga besar Khairul Ummah Serpong tingkat dasar. Ini adalah keluarga besar yang Masya Allah insya Allah akan mewarnai ya kehidupan Bapak Ibu sekalian sampai 6 tahun ke depan. Dan saya pikir ini adalah keluarga yang unik ya, karena berkaitan dengan segala hal. Insya Allah kita bisa komunikasikan bersama dan akan mendapatkan berbagai macam pengalaman-pengalaman dari ayah dan bunda yang lainnya untuk insya Allah menjadikan anak-anak kita sebagaimana tadi visi ya, visi besar untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita sesuai dengan visi yang paling tinggi, yaitu sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Nah, saya sapa-sapa dulu ya di sini. Alhamdulillah sudah ada Ustadz Ali tadi sebagai MC. Beliau adalah Wakasek bagian Humas, dan sudah bersama dengan kita juga ada Ustadz Mukhlis Adimawi. Beliau sekarang berada di posisi sebagai Wakasek bidang tahfiz. Kemudian ada Ustazah Ida Farida di bagian tahsin. Kemudian ada juga Ustadz Fatir. Beliau masih berada di posisi sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan. Bapak Ibu yang saya hormati, serta Ustadz Ustazah yang hari ini bergabung bersama, insya Allah saya akan menyampaikan beberapa hal yang pasti di situ ada bertanya-tanya ya, bagaimana nih pembelajaran untuk tahun ajaran berikutnya, inovasi apa saja yang mau dilakukan sekolah, kira-kira sesuai atau tidak begitu ya. Nah, insya Allah saya akan memaparkan hal itu menggunakan PowerPoint ya. Sebentar saya share dulu. Ya. Sudah kelihatan belum? Sudah, Ustazah. Baik, Alhamdulillah. Ini adalah hasil dari diskusi bersama dengan Ketua FOG, ya, Ustazah Ratna Santoso, beserta pasti wakil-wakilnya sudah bergabung di sana ya. Mudah-mudahan mengcover bagaimana harapan sekolah, harapan orang tua untuk masa-masa pandemi ini. Nah, sekolah berusaha memberikan yang terbaik dari sisi pelayanan, karena kita berharap pandemi ini
meskipun terjadi tapi berharap tidak berpengaruh besar begitu ya bagi pendidikan anak kita, meskipun pada akhirnya memang pembelajarannya ya bersifat tetap online ya. Begitu. Jadi ada arahan juga dari pemerintah daerah di Tangerang Selatan bahwasanya untuk pendidikan di sekolah-sekolah di Tangsel itu tidak boleh melakukan kegiatan tatap muka langsung di sekolah ya. Seperti yang Bapak Ibu tahu sendiri bahwasanya di eh, di Indonesia sendiri ya terkait dengan corona masih meningkat ya. Bahkan semalam kalau tidak salah masih meningkat ya, yang terkena konfirmasi sampai 1.752 orang. Nah, jadi itu menjadikan sebagai masukan juga kepada sekolah untuk tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka ya. Ya meskipun seperti yang Bapak Ibu tahu, guru-guru sudah rindu sekali, tentu anak-anak juga ya sangat rindu untuk masuk ke sekolah, bertemu dengan anak-anak yang lainnya, tapi itu perlu dibatasi terlebih dahulu. Nah, baik, berikutnya berkaitan dengan kalender akademik di semester ganjil. Hari ini saya akan share 2 bulan dulu, insya Allah di bulan-bulan berikutnya akan disampaikan dalam sesi pertemuan dengan orang tua per kelas gitu. Nah, sekaligus juga untuk nanti bisa sharing-sharing bareng ya, ada forum khusus untuk orang tua beserta dengan wali kelas. Nah, berikutnya di sini kita langsung saja ya, sekarang kan sudah masuk tanggal 19 di hari Ahad. Nah, untuk tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 ada kegiatan masa orientasi siswa baru bersama dengan siswa kelas 2 sampai kelas 6. Di sana nanti insya Allah kami membuat agenda dari pukul 9.30 sampai pukul 11.30. Jadi 2 jam selama Senin sampai dengan hari Jumat ya. Tapi mungkin untuk hari Jumat ada tambahan seperti tahsin atau tahfiz karena waktunya masih luang. Nah, sementara paginya mau apa? Nah, di sini insya Allah di tanggal 20 sampai tanggal 24 ada kegiatan untuk orang tua. Jadi selama setiap satu harinya nanti orang tua dimohon untuk mengikuti agenda sosialisasi program semester yang secara rinci nanti akan disampaikan oleh guru mata pelajaran masing-masing. Waktunya dari pukul 7.30 sampai 8.30. Jadi mohon ditandai dari sekarang ya supaya menyesuaikan waktunya dari tanggal 20 sampai 23 kalau untuk acara orang tua untuk sosialisasi program semester. Adapun untuk siswa tanggal 20 sampai 24 ini ada kegiatan masa orientasi siswa. Berikutnya ada pembelajaran juga dari tanggal 27 sampai dengan tanggal 30. Nah, kemudian tanggal 31 itu kan masih hari Jumat ya. Kenapa dibuat tanggal merah? Karena memang sudah masuk di Hari Raya Idul Adha sampai ke hari-hari berikutnya tanggal 1 di hari Sabtu bulan Agustus 2020 sampai hari Ahad dan hari Senin masih tanggal merah. Nah, berikutnya di tanggal 17 ini juga ada tanggal merah ya, libur nasional untuk kemerdekaan ya, hari kemerdekaan. Ya. Kemudian tanggal 20 ada kegiatan Tarhib Muharram dan tanggal 22 ada kegiatan Tasmi. Nah, jadi Tasmi bulan Juli belum ada, tapi bulan Agustus sudah ada. Nah, barangkali nanti anak-anak siap untuk mentasmikan seluruh hafalannya, insya Allah disiapkan waktunya. Nah, adapun tanggal-tanggal yang berwarna putih ini adalah kegiatan efektif pembelajaran yang insya Allah guru-guru sudah merencanakan dengan sematang mungkin yang bisa dilakukan untuk saat ini. Mudah-mudahan bisa semakin seru dan membuat anak-anak tuh semangat ya untuk mempelajari ilmu-ilmu, apalagi nanti dikaitkan dengan amalan ya, bahwasanya menuntut ilmu itu adalah suatu amal solih yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadikan mereka sebagai orang-orang yang semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Berikutnya, nah ini perlu saya sampaikan ya terkait dengan jadwal pembelajaran supaya Bapak Ibu tahu akan sampai jam berapa anak-anak itu pulang, kemudian hari apa saja mereka masuk.
Di sini saya sebutkan hari Senin sampai hari Jumat. Anak-anak secara umum masuk dari pukul 07.00 sampai dengan 11.25. Jadi setengah hari. Ya, itu secara umum dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi dengan pengurangan materi yang biasanya satu hari itu ada satu mata pelajaran, yang biasanya satu hari itu ada 2 mata pelajaran, sekarang hanya 1. Begitu. Nah, kemudian di setiap hari tetap ada kegiatan tahfiz di pagi hari setelah apel atau setelah senam. Lalu hari Senin sampai hari Kamis ada pelajaran tahsin ya, kecuali hari Jumat itu tidak ada tahsin. Yang ada adalah tahfiz, kemudian langsung kegiatan di materi pertama dan materi kedua. Jadi mata pelajarannya ada 2, tapi tidak ada tahsin. Kalau di hari-hari biasa ada tahfiz, ada tahsin, dan ada mata pelajaran. Seperti itu. Itu secara umum. Nah, adapun bagi kelas 1 sampai kelas 6 ada jadwal sore, yaitu setiap hari Selasa ada jadwal ekskul di sini. Kapan? Pukul 13 sampai 13 lewat, maaf ini salah ya, 14 lewat 10. Ya, 14 lewat 10. Kemudian untuk kelas 5 dan 6 karena ada pelajaran tambahan, yaitu pelajaran bahasa Inggris, maka akan ditambah selain jam sore di hari Selasa, ada juga untuk hari Kamis ya, bahasa Inggris. Begitu. Nah, ini adapun kelas 6 sangat spesial ya, karena mereka sudah sangat di depan mata berkaitan dengan tahfiz yang lulusnya itu harus mungkin 6 juz untuk mulai tahun ajaran ini. Oleh karena itu kami memberikan program tambahan untuk tahfiz anak-anak berupa murojaah dari hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Sehingga untuk kelas 6 full kegiatannya dari pagi sampai sore. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu mohon diperhatikan di setiap hari Rabu dan hari Kamis ini ada kegiatan senam untuk anak-anak, tapi saya berikan tanda kurung. Ada kegiatan yaitu aktivitas wali kelas menghubungi siswa. Nah, ini siswa ya, jadi bukan Bapak Ibu yang dihubungi. Iya, karena perlu juga bagaimana komunikasi antara guru dengan anak, terutama wali kelas, ini sangat mempengaruhi juga ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah merasakan. Nah, sehingga kami menjadwalkan setiap hari Rabu dan hari Kamis ada kegiatan wali kelas menelpon salah satu anak secara bergantian begitu ya. Mungkin satu hari itu bisa 3 atau 4 anak yang dihubungi, sehingga kami memohon kepada Bapak Ibu untuk melihat nanti HP-nya apakah ada informasi dari wali kelas mau ditelepon atau bagaimana di setiap hari Rabu dan Kamis itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya berkaitan dengan media pembelajaran. Nah, ini juga ditanya-tanya ya, bagaimana pembelajarannya di sekolah nanti gitu ya. Nah, kami insya Allah akan melakukan beberapa metode pembelajaran yang secara umum konsepnya adalah kami tidak mewajibkan untuk satu mata pelajaran tertentu kemudian pakai metode tertentu. Tidak demikian. Karena kami tahu bahwasannya seluruh media ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan sekolah juga punya tujuan ketika menggunakan misalnya ada di sini link ini ya, Zoom, misalnya Zoom meeting, maka kami tidak wajibkan untuk menggunakan Zoom meeting saja karena tidak semua mata pelajaran cocok dengan Zoom meeting. Kemudian bisa jadi sesuainya itu dengan WhatsApp, baik itu secara chat saja ya, atau misalnya telepon saja biasa, atau pakai video call, itu akan disesuaikan dengan materi. Nah, berikutnya juga kami dari guru-guru insya Allah sudah memproduksi juga sebagian video pembelajaran yang menurut kami penting untuk disampaikan menggunakan tatap muka lewat video. Nah, itu insya Allah akan nanti ditayangkan lewat link YouTube yang Bapak Ibu bisa membantu anaknya supaya mengklik ya bagian itu. Kemudian ada juga nanti Google Classroom yang insya Allah akan kami coba buat supaya bagian-bagian dari pembelajaran bisa tersimpan dengan baik di satu tempat yang khusus. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga perlu
perlu bersiap diri ya untuk menerima misalnya ada ini ya, ada arahan untuk download gitu ya Google Classroom-nya dan lain sebagainya misalnya terkait dengan media. Nah, itu mohon kesediaan Bapak Ibu sekalian karena di masa pandemi ini insya Allah ya ketika kita semakin ditekan dengan permasalahan yang ada, maka kita insya Allah berusaha untuk semakin baik gitu ya, seperti teori Archimedes ya. Jadi semakin kita ditekan itu, ya kita semakin naik juga gitu ya kualitas-kualitasnya. Mudah-mudahan demikian kita semua. Nah, jadi ini semua akan kami gunakan sesuai dengan kondisi yang ada, sesuai dengan target pembelajaran. Jadi tidak melulu dalam satu metode, tapi menggunakan berbagai macam gitu ya. Ya. Berikutnya, nah ini mungkin yang baru yang insya Allah akan kami lakukan juga untuk semester ini, yaitu pengiriman sesuatu ya setiap pekan. Apa yang akan dikirim? Insya Allah kami akan berikan bahan ajarnya jika belum ada modul. Nah, untuk informasi bahwasannya di Khairumah ini belum ada semua modul ya, tapi sebagian alhamdulillah sudah ada. Seperti modul bahasa Arab dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah ada dan kita mengadopsi Al-Arabiyah Baina Yadai Auladina. Jadi itu kurikulum yang dari pusat diarahkan untuk menggunakan itu semua untuk dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu. Nah, beberapa pelajaran juga sudah ada seperti geografi kelas 2, kelas 3, kelas 4, kemudian bahasa Indonesia juga sebagian sudah ada. Ada buku Sakofah untuk kelas 1. Nah, itu buku untuk orang tua ya. Buku panduan untuk orang tua, bukan untuk anak-anak, sehingga mungkin perlu dibahasakan dengan bahasa yang lebih ahsan lagi, lebih sederhana. Nah, adapun yang lain-lain ketika tidak ada bahan ajarnya, tidak ada modulnya, kami akan coba buat bahan ajar yang per pertemuan atau mungkin per 1 bulan yang akan dikirimkan kepada ayah dan bunda sekalian. Gitu. Mudah-mudahan dengan adanya bahan ajar terus yang berkala diberikan, paling tidak mengurangi lah ya. Jadi tidak full pakai gadget gitu ya, tapi ada memang di situ yang bisa dikerjakan secara langsung oleh anak-anak dengan arahan yang tentu itu masih pakai gadget juga gitu. Nah, kemudian nanti ada KHS juga yang akan kami kirimkan selama sepekan sekali atau dikirimkan selama 1 bulan tapi nanti diambil selama per 1 pekan. Nah, ini minta bantuan dari ayah bunda sekalian berkaitan dengan pengawasan ya terkait dengan pendidikan anak-anak kita di rumah. Nah, kemudian yang bisa dikirimkan juga terkait dengan transfer hasil pekerjaan siswa. Nanti guru akan menilai juga dari bahan ajar atau nanti anak-anak ketika sudah mengerjakan akan dikirimkan kepada guru, nanti difasilitasi oleh pengiriman ini. Insya Allah ada Pak Kohar, ada Ustadz Ian ya yang siap untuk mengirimkan bahan-bahan ajar yang diperlukan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, nah ini sedikit informasi berkaitan dengan kurikulum baru 2020. Nah, jadi Khairumah dari pusat, alhamdulillah mereka memperbaharui kurikulum yang ada dengan kurikulum terbaru yang dimana di dalamnya, yang barunya apa gitu ya. Yang barunya itu adalah di mana kompetensi inti, kompetensi dasar, serta indikator yang sesuai dengan tujuan ya, arah dan target pembelajaran itu semakin detail. Nah, dengan detailnya indikator pembelajaran, insya Allah anak-anak kita itu akan semakin tergambar untuk dapat teraih gitu ya. Kalau tadi pengelola di awal mengatakan akan membentuk anak menjadi anak-anak yang sesuai gitu ya dengan Allah dan Rasul-Nya, tujuannya menjadi khalifah fil ard, kemudian menjadi seorang hamba Allah yang benar-benar menghamba hanya kepadanya. Nah, itu di dalam kurikulum baru ini akan semakin detail begitu ya disampaikannya, dan insya Allah dengan adanya kurikulum baru ini guru-guru bisa semakin detail juga mengajarkan setiap mata pelajarannya, dan nanti akan dirasakan juga mungkin kalau Bapak Ibu melihat secara detail ya pada saat nanti pembagian program semester dan juga penjelasannya nanti akan terlihat secara utuh bagaimana ke depan arah anak-anak akan diarahkan begitu. Ya. Nah,
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Insya Allah linknya akan saya share ya selepas ini. Mohon agar bisa ditonton oleh Bapak Ibu sekalian gitu ya, secara lengkap, dan mudah-mudahan bisa menjadikan kita semakin bersemangat untuk menggunakan kurikulum ini. Jadi meneguhkan harapan kita ya, bahwasanya merupakan sebuah harapan baru ketika ada kurikulum yang semakin detail menggambarkan bagaimana anak-anak nanti bisa tercapai targetnya seperti itu, sesuai dengan target khairu ummah ya, menjadi generasi penghafal Quran dan generasi pemimpin masa depan dengan masa depan Islam begitu. Baik, itu saja dari saya. Mungkin bisa dibuka sesi tanya jawab ya, karena tadi ada sedikit dan memang masih ada waktu. Kami persilahkan kepada Ustadz Ali dulu untuk memimpin. Ya. Baik, Jazakallah ahsanal jazaa kepada Ustazah Anissa yang telah menyampaikan penjelasan 2 bulan ya kalender akademik. Tentu saja ini bikin orang tua penasaran selanjutnya mau bagaimana. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, dalam artian Allah memberikan perlindungan pada kita sehingga bisa bertatap muka, karena saya sendiri sudah sangat kangen ya. Melihat video-video perkenalan anak-anak ini bikin mata meleleh tentu saja ya, karena kangennya dengan mereka. Baik, kepada ayah bunda kami persilakan untuk mungkin raise hand ya, menanyakan terkait dengan kalender akademik yang kedua ini, ya, akademik 2 bulan ini ya. Silakan, atau mungkin sudah ada yang di chat. Saya tadi mencoba untuk saya tapi terlalu kecil ini tulisannya ya buat saya. Atau mungkin langsung saja. Silakan dibuka mic-nya secara bergantian saja. Insyaallah ya. Silakan ayah bunda. Barangkali ada yang perlu penambahan penjelasan dari Ustazah Nisa. Adakah? Ya, sepertinya belum ada ya, Ustadz. Iya. Ya, Mudah-mudahan sudah paham jelas semua nih ya. Ya, amin. Insya Allah nanti saya share PPT-nya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik ya, sambil menunggu saya akan sedikit menguatkan ya terkait dengan nanti link kompetensi yang akan di-share oleh sekolah kepada ayah bunda. Saya akan membacakan sebuah hadis ya, yang artinya saja ya, yang tidak lain adalah ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan di zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Maknanya terkesan itu sangat sederhana. Tapi dalam pendidikan Islam itu tergambar inovasi-inovasi yang terus ya. Jadi maka sangat keliru kalau kita mendidik anak-anak kita itu ya sesuai dengan apa yang telah kita alami dididik oleh orang tua kita sendiri gitu. Nah itu sudah kalau zaman sekarang mungkin bahasa anak-anak itu sudah tidak lagi up to date ya. Bahkan kita mungkin tergolong kudet, kurang update. Nah, gitu mungkin bahasa gaulnya seperti itu. Nah, di dalam pendidikan Islam itu adalah penuh dengan inovasi. Ya. Apalagi di zaman pandemi ini, insya Allah KU Serpong itu sudah siap ya dalam berbagai uslub atau cara mentransfer ilmu kepada anak-anak, sehingga capaian-capaian tadi bisa tergambar dan bisa kita raih bersama-sama. Poin yang keempat yang tadi tidak saya sebutkan ya. Mudah-mudahan ini langkah awal kita dalam rangka apa? Action gitu. Tadi ya sudah digambarkan oleh Ustaz Adi, yang pertama itu adalah cita-cita, kemudian yang kedua panggung, yang ketiga visi, dan keempatnya adalah action. Nah, mudah-mudahan pada pagi hari ini kita sama-sama melangkah meskipun kecil bagian dari action kita untuk menyiapkan anak-anak menuju zamannya ya, bukan lagi zaman kita,
tetapi zamannya. Ini yang perlu. Sehingga kita semua sebagai orang tua punya visi, ya, orang tua yang visioner ke depan untuk mendidik anak-anak kita. Ya. Baik, saya lihat belum ada yang mau bertanya. Ustadz Silakan Ali, aja, Bunda. Afwan Ustadz. Ya. Ustadz Alhamdulillah. Ali, Assalamualaikum Ustazah Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bun. Ini bukan dari, mungkin orang tua siswa ada yang ingin tahu ya, dengan kurikulum terbaru ini sebenarnya ada perubahan di metode pembelajaran atau komposisi pembelajaran ke depannya nanti. Kedua, apakah dengan perubahan kurikulum ini akan ada perubahan dalam capaian atau capaian tahfiz anak-anak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit perubahannya. Oh ya. Ya. Terima kasih. Silakan Ustazah Nisa. Ya, baik Ustazah, terima kasih. Jadi kalau yang tadi ya, yang disampaikan berkaitan dengan kurikulum baru, maka yang baru itu adalah dari kedetailan di setiap mata pelajaran yang ada. Contoh, sebentar, adapun itu ya dari sisi awalnya, mata pelajaran jumlahnya juga masih sama, ada tahfiz, ada tahsin, kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, sains, kemudian geografi, ya, kemudian ada ekskul juga. Nah itu masih sama ya. Nah kemudian yang detailnya itu adalah di bagian indikator. Misal kalau di pelajaran, yang paling penting itu tahfiz ya. Tahfiz itu detailnya adalah target yang diharapkan adalah sebanyak 6. Apa dah Rene? Mohon maaf. Saya minta tolong untuk spotlight bagian saya, Ustaz. Ustaz Ali? Ya. Minta tolong di spotlight. Sudah, Ustazah. Sudah ya, baik. Ya. Jadi untuk tahfiz sendiri ada 6 juz yang menjadi target di Khairul Ummah, dan itu sebanyak 6 juz ini nanti akan di breakdown lagi dalam setiap tahun. Tadi sudah disampaikan sedikit ya, bahwasanya setengah juz untuk kelas 1, kemudian berikutnya nanti ada lagi 1 juz untuk kelas 2, kemudian yang lebih banyak itu lebih berat ya, dari sisi jumlah hafalan yang ingin ditarget adalah di kelas 3, 4, 5. Dan untuk kelas 6 itu sendiri diharapkan bisa memungkinkan hafalan-hafalan yang sudah ada. Nah, selain itu juga instrumen-instrumen untuk tahfiz itu sudah banyak yang diperbaharui, bagian dari kurikulum ya. Kemudian pada intinya sih terkait dengan pembelajaran itu, kita sudah punya SOP dan seharusnya sekolah beserta orang tua menerapkan SOP yang sudah ada tersebut. Jadi kuncinya di SOP yang ada sehingga target tahfiz bisa lancar untuk dicapai begitu ya. Nah, kemudian untuk mata pelajaran itu pendetailan di bagian indikatornya. Kalau ini untuk orang tua kelas 2 sampai kelas 6 ya, terkait dengan pembelajaran seperti pembelajaran geografi misalnya, selain diajarkan untuk anak-anak itu ilmunya ada gitu ya. Nah, didetailkan lagi dari sisi konsep mengapa anak kita itu perlu mempelajari materi itu, geografi itu kenapa perlu dipelajari misalnya. Nah itu dimasukkan dalam kurikulum secara tertulis dan sehingga nanti ketika guru menjelaskan akan masuk dalam sesi banyak masukkan pemahaman-pemahaman di dalamnya seperti itu. Nah kemudian untuk pelajaran bahasa Indonesia misalnya yang lain ya, kalau bahasa Indonesia itu banyak yang diturunkan dari sisi konsep tata bahasa yang tadinya di kelas atas, kemudian diturunkan masuk ke kelas 2, kelas 3, kelas 4 gitu ya. Kelas 5 dan kelas 6 itu sudah masuk dalam sesi diskusi yang akhirnya anak-anak itu pandai, ya diharapkan dapat pandai untuk berdakwah begitu ya, karena tujuan dari adanya pelajaran bahasa Indonesia itu adalah untuk bisa mendakwahi
orang lain dengan bahasa yang ahsan, kemudian untuk bisa bertutur kata yang baik kepada orang tua dengan ahsan, serta kepada guru ya dengan kata-kata yang ahsan juga. Nah, sehingga patokan utama dari pelajaran bahasa Indonesia ini sampai kelas 6 adalah bagaimana caranya agar anak-anak itu terbiasa untuk berbicara dengan ahsan itu. Begitu. Pun dengan beberapa pelajaran seperti matematika, kemudian pelajaran yang lainnya juga, itu sama, ada kedetailan-kedetailan yang lebih ditekankan dan itu tertulis dalam kurikulum. Gitu. Kalau sebelumnya guru-guru yang mengaitkan antara kompetensi inti, kemudian indikator sampai ke arah tujuan pembelajaran secara tidak langsung begitu ya. Jadi guru itu mengimprovisasi bagaimana cara mengajar agar bisa sampai pada target kurikulum di arah dan tujuan pembelajarannya. Kalau sekarang sudah masuk dalam sesi detail dalam indikator-indikator, sehingga nanti ketika guru masuk ke dalam kelas mengajarkan kepada anak-anak, nah itu sudah ada pakem-pakemnya secara lebih rinci begitu. Nah, kemudian untuk tahsin sendiri ternyata diarahkan untuk mengikuti program UMI Foundation ya, yang ada di kita juga sudah UMI Foundation juga, dan sudah tahsinnya itu dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya sudah menggunakan gitu ya. Tetapi targetnya ternyata diturunkan lagi. Jadi diharapkan materi UMI itu sudah selesai di kelas 4 atau kelas 5. Kelas 6 itu kemudian anak-anak diarahkan untuk masuk ke dalam matan Al-Jazari. Nah, selesainya metode UMI itu ada batasannya. Maksudnya apa sih yang menjadi standar gitu ya? Standarnya itu adalah anak-anak bisa mengikuti kegiatan munaqasyah atau ujian secara langsung gitu ya di hadapan publik, dan itu untuk sekolah kita menjadi target berikutnya. Nah, kalau sudah selesai matan Al-Jazari baru diajarkan gitu. Jadi itu mungkin gambaran secara umum ya. Kalau secara detailnya insya Allah menggunakan link pembelajaran akan sudah saya sampaikan tadi di grup, bisa ditonton setelah acara ini selesai gitu. Nah, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, nanti Bapak Ibu bisa tanyakan di dalam forum sosialisasi program semester, karena di sana nanti lebih detail lagi apa yang akan diajarkan kepada anak. Nah, itu Bapak Ibu bisa tanyakan langsung kepada guru-guru mata pelajaran. Seperti itu ya. Dan alhamdulillah dari Khairul Rumah Pusat bukan sekedar memberikan langsung kurikulum baru gitu ya berupa tertulis, tapi kami juga diberikan semacam pembekalan yang itu lumayan banyak ya, dari hari Senin pekan kemarinnya lagi sampai terakhir itu Senin pekan kemarin. Jadi sampai 7 hari ya, 7 hari di dalam penyampaian kurikulum ini agar sampai seluruh apa yang memang diharapkan oleh Khairul Rumah Pusat sehingga bisa terterapkan dalam seluruh Khairul Ummah termasuk di Khairul Rumah Serpong juga. Gitu. Mungkin yang bisa saya jawab. Ya. Terima kasih Ustazah Nisa. Barangkali ini belum ada pertanyaan dari orang tua. Silakan 1 atau 2. Tapi sepertinya paham semua nih, alhamdulillah ya. Ini. Nah, mudah-mudahan ya. Sepertinya ini sama sama seperti sekolah juga ya. Mungkin Bapak Ibu juga masih masa depan itu kan memang sebuah hal yang gaib ya. Kita tidak tahu ke depan akan seperti apa. Kemudian yang sudah disiapkan sekolah ini kira-kira seefektif apa kita juga tidak tahu. Tetapi paling tidak kita sudah mengupayakan yang terbaik ya untuk anak-anak dalam masa pandemi ini. Kita coba dulu. Nanti kalau misalnya di perjalanan ada kesulitan, ada masukan-masukan, boleh insya Allah kami terbuka untuk hal itu. Itu oh ya mungkin Ustaz, dari saya lupa ada pertanyaan titipan. Ini jujur saja titipan gitu ya. Terutama murid baru. Ini orang tuanya yang nggak sabar kayaknya ingin ketemu gitu dengan guru-gurunya gitu. Bisa nggak kalau misalkan dilakukan suatu waktu gitu ya, diadakan ke sekolah, kemudian tatap muka, termasuk anak-anak juga gitu ya, walaupun kita sudah menjelaskan bahwa di masa pandemi ini memang agak sulit ya, dan kan anak-anak kalau untuk social distancing ini agak repot kayaknya gitu ya. Tetapi sebagai ini aja untuk mungkin temu kangen bahwa oh ini loh temennya di kelas 1 tuh ini gitu, walaupun sudah melalui
waktu itu observasi ya, tetapi itu belum kuat katanya. Jadi di tahun ini kita nggak dilaksanakan, nah gitu kan. Mungkin walaupun sebulan hanya sekali gitu ya. Salah satu masuk ini biar mengenal ini loh teman-teman saya semua gitu. Kira-kira bagaimana Ustazah? Iya, ya itulah yang dirasakan oleh wali kelas juga ya sepertinya. Jadi alhamdulillah hari ini semester ini Ustadz Ali mendapatkan amanah juga menjadi wali kelas di kelas 1 ya. Dan mungkin masukan-masukan itu hasil dari diskusi ya, interaksi dengan orang tua kelas 1. Ya, jadi sebenarnya kami juga ya sangat rindu sekali bagaimana caranya gitu ya supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik di sekolah gitu. Karena itu harapan kita bersama. Nah, tetapi setelah didiskusikan ya bersama dengan pengelola, kemudian ada arahan juga dari Khairul Mahfuzat bahwasanya dari Khairul Mahfuzat sendiri nanti akan memberikan informasi secara berkala sebulan sekali perkembangan ke depan seperti apa, kemudian pembelajaran juga di sekolah akan seperti apa mengikuti kondisi masa pandemi yang ada gitu ya. Makanya tadi kenapa saya memberikan program semester itu cuma 2 bulan, padahal kan 1 semester 6 bulan gitu ya. Karena mudah-mudahan 2 bulan berikutnya sudah berganti gitu. Kita bisa tatap muka agar kegiatan kita bisa lancar kembali begitu. Nah, kemudian tadi juga ada masukan dari pemerintah daerah ya bahwasanya tidak boleh, bahkan lebih strict lagi kalau dari pemerintah daerah itu akan dicabut perizinannya untuk yayasan-yayasan yang memang membuka sekolah di masa pandemi. Makanya kami sangat agak kebingungan juga nanti agenda seperti apa yang kalau diadakan di sekolah seperti itu ya untuk siswa kelas 1 dan orang tua tentunya karena ingin kenal juga satu sama lain. Nah, mungkin itu ditahan dulu. Insya Allah kami coba pikirkan kalau nanti sudah ada perubahan aturan, kami bisa buat program khusus untuk orang tua kelas 1 seperti itu. Ya, walaupun mungkin nanti diawali dengan Zoom semua orang tua kelas 1 atau per kelas gitu ya, dan juga anak-anak supaya saling berkenalan ya. Tapi insya Allah dari Senin besok ya sudah mulai ada masa orientasi siswa, insya Allah pada kenal walaupun lewat online ya. Baik, terima kasih Ustazah karena ini tidak ada yang bertanya barangkali. Ini chatnya apa yang terakhir? Wah, di sini setuju saja Ustadz Ali. Wah, ya. Oke. Ya udah, untuk sementara setuju saja dengan kebijakan sekarang. Mudah-mudahan segera berakhir, kita bisa bertemu kembali di agenda offline ya. Baik, selanjutnya terima kasih Ustazah Nisa. Selanjutnya adalah informasi insya Allah nanti akan disampaikan di grup SD ya Ustazah ya, terkait dengan link kompetensi tiap mata pelajaran. Betul? Ya, sudah Ustadz. Oh, udah, alhamdulillah. Jadi nanti silakan Ayah Bunda untuk menonton tiap video di kelas masing-masing, simak, dan alhamdulillah besok juga sudah disiapkan ya di rumah, sudah diantar program semester untuk menghadapi hari Senin di pagi hari, Ayah Bunda. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Dan sesi terakhir kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Masrian, ya, MPD Al-Hafiz, untuk menutup acara agenda pada pagi hari ini dengan membaca doa. Mungkin ada closing statement Ustazah Nisa? Tidak ada ya? Insya Allah ya? Cukup. Alhamdulillah. Silakan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Masrian. Wa iyahu tafadhol maskura. Jangan lupa speakernya dinyalakan. Ustazah Lika masih ya? Belum? Nyala speakernya Mama. Ustazah Masrian belum di unmute. Ustazah Masrian. Ustadz Masrian. Terima kasih Ustadz Ali. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Ayah wabarakatuh. Bunda dan semua ustadz ustadzah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri acara pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa minta kepada Allah mudah-mudahan segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua cobaan-cobaan dari Allah mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal khayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قارينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليما وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين واكتب السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافر والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاك أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Masrian
MPD Al-Hafidz atas doa-doanya. Semoga doa yang dikumandangkan, dibacakan tadi diijabah oleh Allah Taala. Baik, terima kasih kepada seluruh ayah dan bunda dan kepada Dewan Guru, pada Ustadz Anissa yang menyampaikan penjelasan tentang kalender akademik. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Akhirul kalam, saya sebagai host, barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah, mohon dibukakan pintu yang sebesar-besarnya. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada ayah bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dede. Silakan untuk memperhatikan di grup WA terkait dengan link kompetensi dari setiap mata pelajaran.